जय। श्री गौरनिताय की जय। श्री गिरिधारी लाल की जय। जय। गद्रा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय। कृष्ण प्रभुपाद की जय। जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। जय। जय गौर ब्रह्मानंद जी। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवते नैष्टिकी। जय गिरिधर। So we are continuing reading Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 9, text number 36. Baiklah, kita akan melanjutkan membaca Srimad Bhagavatam skanda 1 bab 9 sloka 36. व्यवहित प्रतना मुखं निरीक्ष्य यवहितवृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजानवदात विमुख्यस्य दोषबुद्ध्या स्वजनविमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिहरद आत्मवेदयायस चरणारति परमस्य तस्य मेस्तु चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु व्यवहित प्रार्थना मुखं निरीक्ष्य व्यवहितवृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजानवदात विमुक्त्यस्य दोषबुद्ध्या स्वजनवद्य विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिं अहरद आत्मवेदयायस आदिमहरदात्मविजयस्य चरणारति परमस्य तस्य मेस्तु चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु व्यवहितवृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवद विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमत् आत्मविद्यया चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु चरणारति परमस्य तस्य मेस्तु यवहितप्रतनामुखं निरीक्ष्य व्यवहितवृतना निरीक्ष्य स्वजनवदविमुखस्य दोषबुद्ध्या स्वजनवदविमुखस्य दोषबुद्ध्या मातिम् अहरन् आत्मविद्यया कुमादिमारत्मविजयया चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु Mataji.
Yawa ita britana mukam niriksya Swajana madya vimukasya dosa buddhya Kumade maradatma vidyayasya Saranarati paramasya tasyamestu Mukam niriksya Swajana wadya vimukasya dosa buddhya Mate mara vatma vidyayasya Cara narati paramasya tasyamestu. Pada saat Arjuna mengamati para prajurit dan panglima perang yang akan dihadapi di medan perang, sepertinya ia langsung dicemari oleh kegelapan. Namun, Tuhan segera menghilangkan kegelapan itu dengan menyampaikan pengetahuan rohani kepadanya. Semoga kaki padmanya selalu tetap sebagai objek rasa tertarik hamba. Penjelasan yang maha berkenan Srila Prabhupada Ki. Dalam suatu pertempuran, para raja dan panglima seharusnya berdiri di depan para prajurit tempur. Itu sistem perang yang sebenarnya. Para raja dan panglima bukan orang yang hanya namanya saja presiden atau menteri pertahanan seperti dewasa ini. Ketika perang berkecamuk, para raja dan panglima itu bukan hanya berdiam diri di tempat mewah dengan mengenalkan prajurit atau tentara bayaran yang malang. Inilah keadaan yang dihasilkan oleh sistem demokrasi. Sedangkan ketika sistem kerajaan yang asli masih berlaku, para raja yang dipilih bukanlah orang yang tidak ahli strategis dan pengecut. Seperti dalam perang Kurukshetra, semua penguasa kedua belah pihak, misalnya Drona, Bhisma, Arjuna, dan Duryodhana, tidak ada yang bersantai. Semua benar-benar terlihat aktif dalam pertempuran. Dan selain itu juga tempat perang yang dipilih jauh dari pemukiman warga sipil. Ini berarti bahwa rakyat yang tidak bersalah tidak harus menderita karena ulah pihak-pihak yang bertikai. Pasca perang, rakyat tidak memiliki urusan apapun terhadap hasil perang itu. Mereka tetap harus membayar pajak 25% pendapatannya kepada pemerintah, baik diperintah oleh Arjuna maupun oleh Duryodhana. Semua panglima perang kedua belah pihak sedang berdiri saling berhadapan di medan perang Kurukshetra. Ketika Arjuna melihat mereka, Arjuna diliputi oleh rasa sayang yang dalam dan tidak tega membunuh mereka yang merupakan sanak keluarganya hanya demi sebuah kerajaan. Arjuna sama sekali tidak gentar melihat kekuatan tentara sekutu Duryodhana, tetapi sebagai seorang hamba Tuhan yang penuh welas asih, tak sulit baginya melepaskan diri dari ikatan duniawi, sehingga ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pertikaian tersebut. Tetapi keputusan itu semata-mata dilandasi oleh ketidakbijaksanaannya sendiri, sehingga dikatakan di sini bahwa kecerdasan Arjuna tercemar. Kecerdasan Arjuna tidak bisa dicemari pada saat manapun, sebab Arjuna adalah penyembah yang senantiasa didampingi oleh Tuhan. Sebagaimana dijelaskan pada bab 4 Bhagavad Gita, kecerdasan Arjuna seolah-olah tercemar. Sebab tanpa itu, maka penyabdaan Bhagavad Gita yang akan mencerahkan jiwa-jiwa yang tersesat dalam kesibukan badani tidak pernah terjadi.
Ajaran Bhagavad Gita diperuntukkan bagi jiwa-jiwa yang terjebak ikatan duniawi di dunia ini, yaitu mencerahkan pemahaman mereka bahwa badan material ini lain dan berbeda dengan sang jiwa atau roh yang bersifat kekal itu, dan merekatkan kembali relasi sang roh dengan Tuhan Yang Maha Esa, Atma Vidya, atau pengetahuan rohani tentang Tuhan sendiri, disabdakan oleh Tuhan terutama demi kesejahteraan semua insan yang ada di semua tempat di alam semesta. Jasa Srila Prabhupada ki. Om Gyantimirandasya Gyananjana Salakaya Yaktin Unvalitam Jena Tasmai Sri Guruve Namah. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Sayam Rupam Kadamaham Dadati Sopadantikam. Nandai Aham Sri Guru Shijata Padakamalam Sri Gurun Vaishnavansha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathantam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Sakamitansa. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sanyavadi Bhasyatya Desakarine Vanchakalpataruvesha Kripasindhava Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. Hare Krishna. So thank you very much for this morning arriving and giving your association for understanding Srimad Bhagavatam. Jadi Hare Krishna para penyembah semuanya. Terima kasih banyak ya, kita bersama-sama telah mendengarkan bersama-sama untuk mendengarkan Srimad Bhagavatam dan memberikan maharat pergaulan. So since few many days we are discussing the passing away of Bhishma Dev. Ya, sudah beberapa hari kemarin kita sudah mendengarkan bagaimana Bhisma Dewa berpulang. So in people in general outside world normally they don't discuss about this chapter, this topic. Ya. Umumnya ya orang-orang di luar sana tidak akan mendiskusikan tentang topik ini atau bab ini. Because they become fearful when we speak about the death. Oh, we have to die one day. Ya, karena mereka menjadi takut ketika kita membicarakan tentang topik berkaitan dengan kematian. Mungkin saja saya akan mati segera. But it is inevitable by time that we have to leave this world one day. Ini hal yang sudah pasti bahwa dari waktu bahwa kita harus meninggalkan tempat ini suatu saat. So instead of defending ourselves or scaring from a death, rather we should practice the art how to give up the body in the time of death. Ya, daripada kita takut terhadap kematian, lebih baik kita bagaimana mencari seni untuk meninggalkan badan saat kematian. So here, great devotee Bhishma Deva, he was in battlefield of Kurukshetra, laying down in the arrow bed. Now he is remembering the wonderful pastime of the Supreme Lord. Ya, di sini Bhisma Dewa di medan perang Kurukshetra yang sedang berbaring di atas kasur dari panah-panah tersebut sedang mengingat kegiatan rohani, lila rohani dari pesultan Tuhan Yang Maha Esa. So he is remembering the pastime of Supreme Lord Krishna as a Parthasarathi, when Krishna became the chariot driver of Arjuna. Ya, di sini Bhisma Dewa
mengingat kembali kegiatan dari Persaudaraan Sahaja Mesa sebagai Parthasarati, di mana Sri Krishna bertindak sebagai kusir kereta dari Arjuna. So, the last verse we are discussing, remembering how Krishna, by the order of Arjuna, he drove the chariot in the middle of both the party. Dan di sini dijelaskan bagaimana di kalimat terakhir dari sloka ini bahwa dari arahan Arjuna, ya, Sri Krishna mengarahkan kereta perang ini ke tengah-tengah medan Kurukshetra, kedua belah pihak yang saling berhadapan. So this is the magnanimous of Krishna, that how he is the Supreme Lord himself, but at the same time he is following the instruction or order of his devotee. Ya, ini adalah memang bagaimana Krishna sangat-sangat berkarunia, kemuliaan Krishna yang tiada taranya, di mana di satu sisi beliau adalah Persaudaraan Tuhan Yang Maha Esa, tetapi di sisi lain beliau menerima perintah dari sang penyembah. So in this verse, Vishwanath is remembering how Supreme Lord Sri Krishna, so he spoke Srimad Bhagavad Gita. Ya, di sini juga bagaimana Bismadewa mengingat, ya, bagaimana Persaudaraan Tuhan Yang Maha Esa, ya, berbicara tentang Bhagavad Gita, menyampaikan Bhagavad Gita kepada penyembahnya Arjuna. Because the Supreme Lord, he knew very well that this Bhagavad Gita will give so much knowledge to the mankind, and it will benefit to the mankind at last. Ya, karena Tuhan sendiri, Sri Krishna, begitu mengetahui bahwa nantinya Bhagavad Gita ini sangat bermanfaat untuk kesejahteraan semua makhluk hidup. So that's why he put illusion to his friend Arjuna. Ya, karena itu Sri Krishna memberikan ilusi di pikiran Arjuna. So as Srila Prabhupada mentioned in the purport, there is no question of illusion, the Arjuna to be put in illusion, because Supreme Lord himself personally is staying with him. How can he be illusion? Ya. Di sini, ya, setelah Prabhupada memberikan penjelasan bagaimana bahwa tidak ada tempat ilusi untuk Arjuna. Sebenarnya karena Tuhan Sri Krishna sendiri berada di samping Arjuna. The Supreme Lord himself is residing in the heart of Arjuna as Paramatma, illusion, and also outside also he is driving his chariot. In both sides actually, outer and inner, both Krishna is putting Arjuna through his material energy, spiritual energy. Ya, di mana Sri Krishna, ya, berada di dalam hati Arjuna sebagai Paramatma, yang di dalam mengontrol di dalam, dan di luar, ya, Sri Krishna sebagai pengendali kereta Arjuna yang mengarahkan kereta Arjuna. Kedua-duanya memberikan energi spiritual, ya, terhadap Arjuna. So when Arjuna saw his own relatives in the opposite party, so he completely denied, no, I will not fight. Ya, ketika Arjuna melihat kedua belah pihak, ya, di mana kedua belah pihak ini akan bertempur, maka Arjuna berpikir, oh tidak, saya tidak akan bertempur. And he is giving so many arguments to Lord Krishna, which is described in the first chapter of Bhagavad Gita. Ya, di mana Arjuna memberikan argumen yang begitu banyak kepada Krishna, ya, yang dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab pertama. So by this incident we understand that in this material world we are also same illusion by our so-called relatives, family members and our country. Ya, dari insiden ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita di dunia material ini sepenuhnya terilusikan oleh, ya, keadaan kita terhadap hubungan kekeluargaan. So somebody may ask the question, what was wrong when Arjuna was saying that to killing his own people is not very good? Ya, di sini pertanyaannya mungkin saja orang bertanya bahwa apa yang salah dari pertanyaan Arjuna ketika Arjuna bertanya bahwa
memang salah jika kita melakukan dosa terhadap untuk membunuh sanak keluarga. Apa yang salah dari pertanyaan Arjuna? And Arjuna was saying also to be non-violent. So non-violent is a very good quality. Iya, dan Arjuna juga menyampaikan bahwa tidak melakukan kekerasan, dan tidak akan melakukan kekerasan. Dan itu hal yang baik, kualitas yang baik tentunya. And also warfare among the family members. It is not very good practice. Tentu saja pertempuran antara kedua pihak yang bersaudara seperti ini merupakan hal kualitas yang tidak baik. But why Krishna instigated Arjuna? No, you must fight. Kenapa? Ya Sri Krishna sendiri yang mencoba mengintervensi Arjuna bahwa ini kamu harus bertempur. And Krishna says in Bhagavad Gita, 2nd chapter, Kustas Kasmadam Idam Visama Samupasthitam. So from where all this impurity come to your mind? Ya, di sini di dalam Bhagavad Gita juga Krishna berargumen kepada Arjuna bahwa dari mana hal-hal yang mencemari ini masuk ke dalam pikiranmu Arjuna. Here Vishwadeva also saying same thing, Dosa Buddhaya, you guys so much impurity in your heart. Ya. Di sini juga Bhismadewa menyatakan bahwa di dalam hati Arjuna begitu banyak hal yang tidak murni, tidak pure ada masuk ke dalam hati Arjuna. It polluted intelligence. Dan ini mencemari kecerdasan Arjuna. But outwardly we see that it is a good quality. But the devotee like Vishwadeva and the Supreme Lord himself, they are saying that it is impurity knowledge. Ya, sebenarnya apa yang disampaikan Arjuna adalah kualitas yang baik. Tetapi di sini Krishna dan Bhismadewa menyampaikan bahwa itu bukanlah kecerdasan yang benar. So that means we should understand that the so-called attachment to that family member or state, country, they are illusion actually in this material because we are too much attached to them. Ya, jadi hubungan kekeluargaan rasa kasih sayang terhadap keluarga itu merupakan sebuah ilusi yang ada di dalam pikiran kita. So that's why we have to always take shelter of Atma Vidya, means the self-realized knowledge. Ya, karena itu kita harus mengambil perlindungan kepada Atma Vidya atau pengetahuan keinsafan diri. So sometimes we don't know that we are in illusion, and sometimes we act that we are the most knowledgeable person. Ya, kadang-kadang kita tidak mengerti, kita tidak mengetahui bahwa kita sedang ada di dalam ilusi. Tetapi kita seakan-akan bertindak kita sudah ada dalam pemahaman yang benar atau dalam pengetahuan seperti orang yang sudah berpengetahuan. So but if we surrender ourselves to the person who is full of knowledge and the Supreme Lord, then we will able to get real knowledge like Arjuna got the real knowledge. Sampai ya kita benar-benar berlindung kepada orang yang sepenuhnya dalam pengetahuan, barulah kita dapat menghisapi keadaan ini. So Vishwadeva, the great devotee of Supreme Lord, though he was fighting the opposite party, but he could see that Supreme Lord himself giving this transcendental knowledge of Bhagavad Gita. Di sini bagaimana Bhismadewa walaupun beliau berpihak ya di pihak lawan seperti itu, tetapi dari sana Bhismadewa dapat melihat bagaimana personalitas Tuhan Yang Maha Esa sedang akan memberikan pengetahuan kepada Arjuna. So it is mentioned in Mahabharata that only few people could hear the transcendental message in the battlefield of Kurukshetra. Ya, dijelaskan di dalam Mahabharata bagaimana hanya segelintir orang di sana di medan perang Kurukshetra yang dapat mendengar pesan rohani dari personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna kepada Arjuna. So as we know that Arjuna himself heard this knowledge, and sometimes we hear now Vishwadeva is remembering because he also heard that transcendental message. And Dronacharya had this knowledge, and also we see that Dhritarashtra Sanjay he could also have this transcendental message. Ya, di sini ya mereka-mereka yang mendengarkan ya pesan rohani dari personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna adalah Arjuna mendengarkan. Ya, kemudian Bhismadewa dari sloka ini kita dapat melihat. Ya, kemudian ya Sanjaya yang menyampaikan kepada
Destarastra, dia mendengarkan juga pesan rohani ini. So, so here Vishnu Deva is remembering how Supreme Lord is so causeless and merciful. So he gave this transcendental knowledge in the battlefield of Kurukshetra. Ya, di sini ya Bhisma Dewa mengingat bagaimana Saudara Tuhan Yang Esa Sri Krishna begitu berkarunia tanpa sebab dengan memberikan pengetahuan rohani ini Because di dalam perang Kurukshetra. unless until we get the spiritual knowledge, Atma Vidya will always be in illusion in this material world. Dan sampai kita mendapatkan pengetahuan yang transcendental ini, maka kita akan selalu berada dalam ilusi di dunia material ini. So though Bhishma Deva was fighting his opposite party, but he was praising the Supreme Lord and Arjuna's fortune. Ya, di sini bagaimana ya, walaupun Bhisma Dewa ada di pihak lawan seperti ini, namun bagaimana Sri Krishna, Bhisma Dewa melihat bagaimana Arjuna dilindungi oleh keberuntungan, melihat mendapatkan keberuntungan dari Saudara Yang Esa. And he was also releasing the Bhagavad Gita, the knowledge of Bhagavad Gita. This is how it is so much full of knowledge, and it eradicates all this illusion from the heart in the people in general. Dan bagaimana Bhisma Dewa juga menginsapi bahwa pengetahuan Bhagavad Gita yang disampaikan oleh Sri Krishna sepenuhnya ya rohani dan menyucikan pikiran dan menghilangkan ilusi dari Arjuna. So that's why he is thanking the Supreme Lord. My dear Lord, you are so merciful. So towards me also when you are coming here in the time of my death. Ya, karena itu Bhisma Dewa sekarang mengucapkan terima kasih kepada Saudara Yang Esa Sri Krishna karena Sri Krishna sudah mau hadir di hadapannya di saat kematiannya akan tiba. So from this prayer we should understand that how we should always remember Krishna. So whatever activity he is doing, either he is killing the Putana, he is killing the so many demons, or speaking Bhagavad Gita, all pastimes are very transcendental. Ya, kita hendaknya di sini selalu mengingat ya lila rohani dari personalitas Yang Esa, di mana juga di sana mungkin saja Krishna membunuh Putana dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Semua itu adalah ya kisah lila rohani dari personalitas Yang Esa yang sangat luar biasa. So if we are so fortunate that any of the pastime, if we remember in time of death, then we will not come back again to this material world. Kalau kita sungguh-sungguh beruntung ketika kita dapat mengingat ya lila dan personalitas Yang Esa ya, saat menjelang kematian ini, maka kita pasti akan kembali ke dunia rohani. And Supreme Lord is so kind, actually he performs different varieties of activities during his pastime for different varieties of devotees. Ya, di sini juga bagaimana Tuhan Yang Maha Esa ya berlila dengan banyak sekali aktivitas yang berbeda-beda dengan tujuan yang berbeda-beda terhadap penyembahnya. Because as we discussed before also, because there are 5 main varieties of devotees, those who are related to the Krishna as a paternal love or a servitory love, so Sakhya Rasa, Dasya Rasa, Santa Rasa, and a conjugal relationship. So there are so many varieties of devotees, they are related with the different rasas with the Krishna. Ya, karena begitu banyak penyembah melakukan hubungan ya rasa dengan persaudaraan Tuhan Yang Maha Esa, dengan ada 5 rasa yang kita kenal ya, jadi rasa bersahabat, ada rasa sebagai orang tua, ada santa rasa, ada pelayan sebagai dasyam, ada juga sebagai conjugal love atau cinta kasih antara pacaran seperti itu. Jadi hubungan rasa ini menyebabkan berbagai banyak aktivitas Tuhan Yang Maha Esa untuk berhubungan dengan para penyembahnya. So as a devotee, whatever rasa we are related to Krishna, we try to practice it very perfectly. Ya, sebagai seorang penyembah, apapun rasa yang kita ingin kembangkan kepada Krishna, hendaknya kita praktekkan dengan kesempurnaan, lebih sempurna.
artificially we don't jump to other rasa. Oh, this is it. We compare. Oh, this rasa is better than this rasa. We should artificially jump to another rasa. Ya, secara kepalsuan hendaknya kita tidak yang meloncat ke satu rasa atau ke rasa yang lain yang lebih tinggi, yaitu hendaknya tidak dilakukan. Kita dilarang melakukan hal tersebut. And here we see Bhismadeva, he was related with the Krishna with the fighting spirit. Ya, di sini bagaimana Bhismadewa ya melakukan hubungan rasa dengan Sri Krishna ya dalam mode wirarasa atau fighting pertempuran. So he did not think that oh this is a lower rasa. Maybe I should think about Gopis how they are dancing with the Krishna. Ya, Bhismadewa tidak berpikir bahwa wah rasa pertempuran ini jauh lebih rendah dibandingkan Madhurya rasa yang sudah dikembangkan oleh para gopi, lebih baik saya tinggalkan rasa ini. Tidak, Bhismadewa tetap berada di rasa tersebut. So he remained in Jodha rasa, fighting spirit, but at the same time also he is remembering in time of death, same fighting spirit. Ya, dia tetap berada di dalam rasa Yuda rasa tersebut, dan di saat yang sama, di saat menjelang kematiannya, Bhismadewa mengingat semua kegiatan rohani dari peserta Samyak Maesa. So that's why here Supreme Lord himself, Krishna personally came in that time of death. Ya, di sini bagaimana ya Tuhan Sri Krishna secara personal hadir di hadapan Bhismadewa di saat menjelang ajalnya. So this is the perfection of our practicing devotional service. Ini adalah kesempurnaan yang bagi praktek pelayanan bakti kita. Like we see also in our devotional practices, there are 9 processes of devotional practice: Ravana Kirtana, Smarana Bandhana, Pada Sevana, Dasya, Sakya Atma Nivedana. So we may practice 9 of them. Or otherwise, if we perfected in one only, then we will get also perfection in our life. Ya. Seperti dijelaskan bahwa ada 9 cara bakti ya, Sravana, Kirtana, Vishnu, Smarana dan lain-lainnya. Bahwa kalau kita mempraktekkan ke-9 itu, ataupun kita hanya ya sempurna dalam satu saja praktek dari 9 cara bakti, itu kita mencapai kesempurnaan. Because Supreme Lord, the devotional service is so transcendental. If 10%, 5%, 1%, whatever practice imperfectly, that will give you result 100%. Ya, karena Sri Krishna, Tuhan Yang Maha Esa, ataupun pelayanan bakti itu sendiri sepenuhnya sempurna. Jadi walaupun kita hanya mempraktekkan, tetapi dengan sempurna mempraktekkan 1%, 10%, 50%, 100%, itu akan memberikan hasil 100%. Like in Isha Upanishad says, Purnasya Purnamadaya Purnameva Vachisati. So Krishna is the full himself. If you partially also chanting or acting a devotional service, still you will get a full result. Ya, seperti dijelaskan dalam Isha Upanishad bagaimana Purnama dan Purnamida, bahwa Krishna sepenuhnya sempurna. Walaupun hanya setengah saja, ya, tetapi tetap hasilnya adalah sempurna. So, suppose you are remembering only Krishna's lotus feet, that is also sufficient to remembering Krishna. So you should not jump to the lotus face of Krishna. Kalau kita bisa mengingat Sri Krishna mungkin hanya kaki palma beliau saja, itu sempurna. Tidak harus mungkin meloncat ke mungkin ke mata palma beliau. So that's why here we see the Bhismadeva, he still is remembering the past time in the battlefield of Kurukshetra. Ya, di sini Bhismadewa masih saja mengingat bagaimana kisah Sri Krishna di medan perang Kurukshetra. So after remembering this wonderful pastime of Krishna speaking Bhagavad Gita to free from illusion to all this living entity, this material world, he remembering next pastime in battlefield of Kurukshetra. Ya, setelah mengingat kegiatan Sri Krishna di medan perang Kurukshetra dengan Krishna menyampaikan pengetahuan Bhagavad Gita untuk keuntungan semua makhluk hidup, dan selanjutnya Bhismadewa mengingat kegiatan Sri Krishna lagi di yang lain yang berada saat itu di medan perang Kurukshetra. So in text number 37, he is remembering another pastime of in the battlefield of Kurukshetra. Kita akan membaca sloka 37.
So nikamam apaharya matam patikyam Ritam adikritam apavrutarastasya Dhritaratacharanam abhisyati chalat guru Harir ivahantam imam gatosrayah Hari demi memenuhi cita-citaku ini, Krishna bahkan mengorbankan citranya dengan melanggar sumpahnya sendiri. Dia melompat dari kereta, menyerang dan menerjang ke arahku sambil mengangkat roda kereta, bagaikan singa betina yang hendak membunuh gajah. Tampak selendangnya yang terlepas ketika dia menerjang seperti itu. So Bhismadeva is remembering the magnanimous quality of Krishna. Ya. Jadi bagaimana Sri Bhismadeva yang mengingat lagi kualitas-kualitas yang sangat luar biasa dari Sri Krishna. In this material world, sometimes we become very much stubborn to fulfill our own desire. Ya. Jadi di dunia material ini ya bagaimana seorang itu kadang-kadang kita menjadi begitu kekeh untuk mempertahankan keinginan kita, memenuhi keinginan kita. But here we see in the case of Krishna, Krishna forgets about your own desire or promise. Ya. Jadi di dalam keadaan ini Sri Krishna ya melupakan janji atau sumpahnya yang dia telah sampaikan. Rather, Krishna enjoy if he gives the promise of his devotee. Dan bahkan ya Sri Krishna sedang menikmati sumpahnya kepada para penyembah. In Bhagavad Gita itself also Krishna saying to Arjuna, Arjuna, you declare that my devotee never perish. Ya, bagaimana Sri Krishna ya sudah menyampaikan di dalam Bhagavad Gita kepada Arjuna bahwa Arjuna, kamulah yang menyampaikan bahwa para penyembahku tidak akan pernah binasa. Somebody may ask you why Krishna is asking Arjuna to declare. Well, he himself could declare, right? Ya, mungkin saja ada pertanyaan, kenapa ya Krishna menyuruh Arjuna harus menyampaikan sumpahnya bahwa penyembahnya Krishna tidak akan pernah binasa? Kenapa tidak Krishna aja yang bersumpah? But Krishna knows that sometimes he may break his own promise. Yeah. That's why if a devotee promise, then he has to come and fulfill that desire. Karena Sri Krishna mengetahui mungkin saja ya Krishna bisa melanggar sumpahnya ini. Ya, tentu saja jika para penyembah yang bersumpah atau berjanji, maka Krishna tidak akan pernah melanggar itu. Because Krishna always takes his devotees are more dear even from himself. Ya, karena ya Sri Krishna selalu menempatkan para penyembahnya di depan dibandingkan dirinya. That's why in the 11th cantos Krishna is saying himself, I am not so dear to Lakshmi, I am not so dear to Sankarsam, I am not dear to Shivaji or Brahmaji, but I am very dear to my dear devotees. Ya. Bagaimana Sri Krishna menyampaikan di dalam Srimad Bhagavatam juga di dalam skala 11 bahwa saya yang tidak dekat dengan Balaram, saya juga tidak dekat dengan Laksmi Dewi, ya, saya tidak dekat dengan Shivaji, tapi saya dekat dengan para penyembahku. So because devotees are his own heart and soul, that's why how can he give up his devotees? Ya, karena para penyembah Sri Krishna ini adalah selalu berada di dalam hati Sri Krishna. Bagaimana dia bisa meninggalkan penyembahnya ini? But a devotee never thinks themselves that I am qualified to become a devotee of Krishna. Ya, juga para penyembah juga tidak berpikir bahwa saya sudah berkualifikasi ya menjadi seorang penyembah Sri Krishna, berada di dekat Sri Krishna. But once a devotee surrenders himself and everything to Krishna, then Krishna takes care of the devotee with so much utmost care. Ya, seketika ketika penyembah tersebut sepenuhnya berserah diri kepada Sri Krishna,
yang Sri Krishna berusaha menjaga sebaik mungkin para penyembahnya. So here Bhishma Deva is remembering the past time in the battlefield of Kurukshetra. Dan di sini Bhisma Dewa mengingat kembali bagaimana kegiatan rohani dari Persaudaraan Sahaja di medan perang Kurukshetra. So Srila Prabhupada writing in purport from Mahabharata. Jadi Srila Prabhupada menjelaskan di dalam penjelasannya dari mengutip dari Mahabharata. So the fighting was going on in Kurukshetra. After 4-5 days, 6 days, 7 days, still there is no result is coming. Ya, setelah perang Kurukshetra ini berlangsung sekitar 5 sampai 6 hari berlanjut, tidak ada hasil dari kedua belah pihak. And many Kaurava soldiers they are dying. Ya, di sana bagaimana ya para Kurawa, pasukan para Kurawa sudah banyak yang meninggal, yang tewas di pertempuran tersebut. Durjan become very anxious now. Dan ketika itu Duryodhana menjadi sangat cemas dengan keadaan ini. So he came to Bhishma Deva, who was the commander in chief that time. Ya, di sana ya Duryodhana segera menghadap kepada Bhisma Dewa, di mana Bhisma Dewa saat itu menjadi ya komando dari soldiernya. So he asked, what kind of fighting is going on? You have got Ichha Mrityu by dying yourself. So you could finish this battle within a day. Ya, apa yang terjadi di sini? Wahai kakek Bhisma, Anda sudah diberkati oleh bahwa Anda tidak akan pernah mati kecuali Anda menginginkannya. Terus kenapa hasilnya seperti ini? You are not fighting in full spirit. Karena Anda tidak bertempur dengan hati, dengan sepenuh hati. Because you have so much love and affection for Pandavas, that's why you are not killing them. Karena saya tahu bahwa Anda sangat mencintai para Pandawa, karena itu Anda tidak ingin sebenarnya membunuh mereka. So Bhishma Deva told, okay, now I will make 5 arrows for 5 Pandavas, and tomorrow I will release these 5 arrows and kill 5 Pandavas. Baiklah, Duryodhana, kalau begitu aku akan menyiapkan 5 panah untuk membunuh para Pandawa. Besok aku akan bertemu dan membunuh mereka. So then he made 5 arrows. Dan kemudian Bhisma Dewa segera membuat 5 panah untuk membunuh para Pandawa. So then Duryodhana came. Dan kemudian Duryodhana datang ke hadapan Bhisma Dewa. So please give me this 5 arrow, I will keep in a secret place. Ya, kakek, berikanlah 5 panah tersebut kepadaku. Aku akan menyimpan panah ini di tempat yang sangat-sangat rahasia. And when tomorrow fighting starts, I will give you this. Ya, besok ketika perang akan dimulai, aku akan memberikanmu. So Krishna knows this planning. Tapi di sini Krishna mengetahui planning dari ya rencana-rencana dari Duryodhana. Because you know, Pandavas were very quietly, peacefully sleeping. Ya. Karena mereka tahu bahwa para Pandawa yang sedang istirahat dengan baik. They were so much dependent upon Krishna, they never think that what will be the result. Iya. They are very happy and sleeping. Jadi para Pandawa sepenuhnya bergantung pada karunia dari Sri Krishna, sehingga para Pandawa ini ya dengan bahagia istirahat ya malam itu. But Krishna cannot sleep. Tetapi di sini Krishna tidak pernah bisa tidur. Because Krishna knew that what is going on in other parties. Ya, karena Krishna mengetahui bahwa apa yang terjadi ya di pasukan sebelah. Then in the middle of the night he woke up, Arjuna, get up now. Dan di malam hari ya Sri Krishna segera membangunkan Arjuna. Ayo Arjuna, bangun. So then he told that what is going on. Bhishma Deva made 5 arrows. Tomorrow all Pandavas they will know more again. Ya, dan segera Sri Krishna menyampaikan kepada Arjuna bahwa Bhisma Dewa sudah menyiapkan 5 panah, di mana panah ini akan digunakan untuk membunuh kalian para Pandawa. Jadi kalian tidak akan pernah ada lagi. And Krishna told Arjuna, you go to Duryodhana and ask the 5 arrows. Jadi, wahai Arjuna, kamu segeralah berangkat temui Duryodhana dan mintalah 5 panah tersebut. Arjuna asked, how is it possible? He is my enemy, no? How can he give me this arrow? Wahai Krishna, bagaimana saya bisa melakukan ini? Duryodhana adalah musuhku. Bagaimana dia mau memberikan senjata itu kepada kami? Then Krishna reminded the story
when Duryodhana was blinded by the Chitraketu, the heavenly planet. Ya, jadi segera Sri Krishna mengingatkan Arjuna bahwa dulu sempat bahwa Duryodhana pernah diikat oleh para Gandharva Chitraketu dan Pandawa menyelamatkannya. So somehow Arjuna he fought with them and released Duryodhana from their Gandharvas. Ya, di mana saat itu ya Arjuna melihat Duryodhana yang sedang diikat, ya disandra oleh para Gandharva dan Arjuna menyelamatkan Duryodhana. So that time Duryodhana became very pleased with Arjuna and he told, I'll give some boon, something to you. Ya. In return of your work. Saat itu ya Duryodhana merasa sangat puas terhadap saudaranya ini Arjuna, dan ketika itu Duryodhana segera ingin memberikan berkat kepada Arjuna. Arjuna told him, I don't need now, when time will come I'll ask you. Ya. Oke, baik kakak. Duryodhana saya tidak menginginkan karunia itu sekarang, tapi suatu saat di mana waktunya tiba, aku akan meminta berkat itu kepadamu. So then Krishna said, you remember this thing? Now you go and ask me. Dan kembali Krishna mengingatkan janji Duryodhana itu, dan oke, Arjuna kamu ingat ini, dan ayo segera datangilah kubu Kurawa ini. So that's why as they're living at it, we forget everything. Like Krishna says in Bhagavad Gita 4th chapter. So you forget everything, but I remember what is going on all the time. Sebagai makhluk hidup yang terikat, kita melupakan semua, ya kita tidak dapat mengingat apapun. Ya ada kelupaan di sana, tetapi Krishna selalu ingat dengan semuanya. Karena itu di dalam bab 4 yang dari Bhagavad Gita, Sri Krishna menyampaikan bahwa aku ingat semuanya, tetapi kamu lupa, kepada Arjuna. So that by following the instruction of Krishna, Arjuna went to Duryodhana, and when Duryodhana he asked Duryodhana this thing I need now, and he asked for 5 arrows. Dengan mengikuti saran dari strategi dari Sri Krishna, Arjuna segera datang ke camp dari Kurawa, ke kemahnya Duryodhana, dan meminta 5 senjata itu dengan mengingatkan janji dari Duryodhana. So Duryodhana had no choice because he already promised before, so he gave away. Di sini Duryodhana tidak ada pilihan lagi. Oh iya, karena saya sudah berjanji saat itu, oke lah, baiklah, saya kasih dah pada ini kepadamu. That morning he told this thing to Bhismadeva. Dan keesokan harinya, ya Duryodhana menghadap Bhismadeva dan menyampaikan kisahnya kepada Bhismadeva. And Bhismadeva told this is definitely the trick of Krishna. Dan Bhismadeva menyampaikan kepada Duryodhana bahwa oh ini adalah rencana dari Sri Krishna. So that, but he promised there, don't worry, Duryodhana. So today I'll fight so vigorously that I'll not spare anybody in the battlefield. Ya, jadi hari ini aku akan bertempur dengan sengit, dengan kekuatan penuh, wahai Duryodhana. Tak ada seorang pun yang dapat menghalangiku. Jadi aku akan sungguh-sungguh bertempur melawan Arjuna. So tomorrow definitely Arjuna will kill, otherwise Krishna will take his weapon and come for fighting. Ya, jadi besok Arjuna pasti akan mati, dan dengan demikian nantinya pasti Sri Krishna akan mengangkat senjatanya dan bertempur melawanku. As we know that at the beginning of the battlefield, Krishna told when Duryodhana and Arjuna went to for assistance in Dwarka, Krishna told that we will not fight with the family quarrel. Ya, seperti kita mengetahui bahwa di mana ketika Duryodhana dan Arjuna menghadap ke Dwaraka untuk meminta bantuan Sri Krishna, ya Sri Krishna berjanji di sana bahwa saya tidak akan memihak kedua belah pihak. Saya tidak akan bertempur di sana. But I have my soldiers, I can give you my one Akshani soldier, and same time in the second party I will be alone myself without any fighting. I will not never fight. Ya, wahai Duryodhana, saya akan memberikanmu para prajuritku, yang Narayani, yang satu Akshani, dan juga di saat yang sama diriku juga tidak akan mengangkat senjata. So
Bhishmadeva, he remember this thing. And not only Bhishmadeva, everybody knew that Krishna is not fighting in this battlefield. Ya, di sini Bhismadewa mengingat hal itu. Dan tidak saja Bhismadewa yang mengetahui ini, tetapi semua orang ya mengetahui bahwa Krishna tidak akan pernah angkat senjata, tidak akan ikut bertempur. So, that now Bhishmadeva promised tomorrow either Arjuna will die or Krishna will take weapon and fight. Ya. Di sini Bhismadewa menyampaikan bahwa besok ya saya akan membunuh Arjuna dan dipastikan bahwa Arjuna akan mati, atau kalau tidak Krishna harus mengangkat senjatanya dan bertempur melawan saya. So that's why next day when the fighting started, Bhishmadeva was fighting so vigorously, and Arjuna was supposed to die in that battlefield. Ya, keesokan harinya ketika perang dimulai, segera Bhismadewa bertempur dengan sangat-sangat sengit dan menghujani Arjuna dengan panah-panahnya, dan hampir saja ya Arjuna meninggal saat itu. And Krishna was trying to protect Arjuna from different direction, driving his chariot to escape from Bhishmadeva. Ya, di sana ya Sri Krishna mencoba mengarahkan kereta Arjuna untuk menghindar dari serangan Bhismadewa, tetapi sangat sulit sepertinya. But finally when Krishna saw that Arjuna is now losing the battle. Losing the battle now. Ya. Krishna saw that Arjuna is now losing the battle after trying so much. Nah, bagaimana Sri Krishna melihat bahwa sekarang mungkin saja Arjuna akan kehilangan kalah dalam pertempuran ini, dan karena sudah kehilangan juga pasukan seperti itu, Sri Krishna mengerti bahwa bisa saja Arjuna kalah saat ini. And he immediately jumped out from the chariot and put the one wheel and rushed towards Bhishmadeva. Dan seketika ya Sri Krishna meloncat dari kereta Arjuna dan segera mengambil ya roda kereta yang ada di sana dan segera datang untuk berhadapan dengan Bhismadewa. So like here Bhismadeva is saying that he was running like a lion who is chasing about killing the Gaja, means elephant. Ya, bagaimana Bhismadewa mengingat kegiatan ini, di mana Sri Krishna ibarat seperti seekor singa betina yang sedang mengaum galak untuk membunuh seekor gajah. So when Bhishmadeva saw that Krishna had taken the weapon, then immediately he threw away his one weapon. Now no more fighting. Ya, ketika ya Sri Krishna segera mengangkat senjatanya, dan saat itu Bhismadewa melihat dan tercengang. Kemudian Bhismadewa segera meletakkan senjatanya di hadapan Sri Krishna. So Bhismadeva is remembering this wonderful quality of Krishna. Dan di sini Bhismadewa segera mengingat bagaimana kualitas yang luar biasa dari Sultan Swadhyamesa. But if we think ourselves, is it possible for Arjuna to be defeated in the battlefield to whom Krishna himself protecting? Ya, kalau kita juga berpikir ya bagaimana mungkin ya Arjuna bisa dikalahkan, di mana sebenarnya di sana Arjuna sepenuhnya dilindungi oleh Sri Krishna, tidak mungkin rasanya. If Krishna wants to protect someone, so anyone can kill that person. Is it possible? Ya, kalau saja Krishna yang menginginkan untuk melindungi orang tersebut, bagaimana mungkin ya dia bisa dapat dibunuh? Ya itu tidak mungkin, tidak dimungkinkan. But here we see that Krishna is trying to protect Arjuna, and Arjuna is going to die, and he is getting defeated. Ya. How is it possible? Ya, tapi di sini di Mahabharata dijelaskan bagaimana ya diceritakan Arjuna hampir saja dikalahkan dan hampir meninggal ya karena dihujani oleh Bhismadewa, oleh para Bhismadewa, dan hampir saja Arjuna kalah. Bagaimana ini dimungkinkan? Even Bhismadeva, one Bhismadeva, 10,000 Bhismadeva come and fight, they cannot defeat Arjuna, to whom Krishna protects. Iya. Kalau saja satu ataupun mungkin 1,000 ada Bhismadeva yang akan menyerang Arjuna, itu juga tidak akan bisa mengalahkan Arjuna, di mana Arjuna sedang dilindungi oleh Krishna. So that's why Bhismadeva is remembering how Krishna is so Bhakta Vatsala, he is so dear to his devotee, Yeah. his quality. Karena itu mengingat hal ini, Bhismadewa memuji keagungan Sri Krishna sebagai Bhakta Vatsala yang
begitu melindungi para penyembahnya. Bhishma is considering himself, I am not a devotee at all. Otherwise, how could I fight against him? So, but Krishna is so compassionate towards me. He is thinking that I am a devotee. That's why he broke his one promise to keep my promise. Ya, Bhisma Dewa berpikir bahwa saya bukanlah penyembah, sebenarnya yang harus ya diberikan dikaruniai oleh Sri Krishna. Ya, tetapi saat yang sama Krishna begitu murah hati, ya sehingga dia bisa ya melanggar sumpahnya untuk bertahbiah kepada saya. So from here we should learn that how we should always be grateful towards the Supreme Lord. Whatever Supreme Lord acts for us, we should always pay our grateful to Him. Ya, di sini kita bisa dapat mengambil pelajaran bahwa kita hendaknya selalu ya berterima kasih kepada Sri Krishna, ya apapun sesudahnya beliau, apapun mungkin hal yang terjadi sama diri kita, itu semua atas karunia dari Pesona Yang Maha Esa. Srila Prabhupada also writes that Krishna actually made himself this situation. Ya, di sini Srila Prabhupada memberikan penjelasan bahwa Sri Krishna lah yang sebenarnya membuat situasi ini, keadaan ini. Otherwise Arjuna would not have been in a dangerous situation, right? Ya, kalau tidak, sebenarnya Arjuna tidak akan pernah berada di dalam keadaan yang sangat genting atau dalam keadaan yang seperti ini, emergency. So Krishna wants to show in this whole world that how he is eager to keep the promise of his devotee. Krishna wants to show the world that how he is eager to keep the promise of his devotee. Ya, di sini sebenarnya Sri Krishna ingin yang menyampaikan kepada dunia bahwa bagaimana ya Sri Krishna selalu memegang janji kepada para penyembahnya. So that's why everybody in this battlefield, Krishna now took the weapon, Krishna took the weapon. Dan di sana di medan perang Kurukshetra semua orang akhirnya ya terkejut bahwa Krishna sekarang mengangkat senjatanya, Sri Krishna sekarang mengangkat senjatanya. So that's why in time of death, Bhishma Deva remembering the wonderful quality of Krishna. Dan di saat kematiannya akan datang, ya Bhisma Dewa mengingat kualitas-kualitas luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna. And again, in the same battlefield Kurukshetra, Bhishma Deva is remembering another pastime. Dan lagi yang Bhisma Dewa mengingat kembali kualitas rohani dari lila rohani Sri Krishna di medan perang Kurukshetra. So whichly this pastime mostly the people, those who are absent in the battlefield Kurukshetra, nobody sees this quality of Krishna. Ya, sebenarnya di semua orang yang berada di medan perang Kurukshetra tidak melihat sebenarnya kualitas rohani dari Sri Krishna. Because as a devotee of Krishna, they know everything and each of the activities of Supreme Lord. Karena beliau sebagai penyembah Sri Krishna, karena itu dia dapat melihat kualitas-kualitas dari Sri Krishna di medan perang Kurukshetra. In 38 he is remembering that quality of Krishna. Ya, di sloka 38 Bhisma Dewa menyampaikan kualitas rohani dari Pesona Yang Maha Esa. Sita visikya hata visyamadashi tamasaha Sita visikha hato visilmadamsa yata japaripluta atap apiyoname Sata japaripluta tata vinome prasabam abhipsara madavedaratham Prasabam abhisara matvarartam Sabhavatu me bhagavan gatir mukundaha Sabhavatu me bhagavan gatir mukundaha. Semoga dia, Sri Krishna, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, Sang Juru Selamat, menjadi tujuan akhirku di medan perang. Dia menyerangku seolah-olah marah karena luka-luka goresan anak-anak panahku yang tajam. Perisainya terbelah berkeping-keping dan badannya berlumuran darah akibat luka-luka. So here Bhishma Deva is remembering Krishna as a Mukunda who gives very easily salvation to anybody. Ya, di sini dijelaskan bahwa oleh Bhisma Dewa bahwa Sri Krishna disapa sebagai Mukunda, dia yang begitu mudah memberikan pembebasan kepada siapapun. So in the battlefield of Kurukshetra, as we know, the battlefield
is meant for fighting, and they were shooting arrow with weapon, so definitely there will be wounds in the body. Ya. Nah, mengenai bagaimana Kurukshetra adalah medan pertempuran di mana bisa saja seorang kena panah ataupun kena senjata yang membuat badan itu terluka. So though Bhismadeva was a devotee of Krishna, so he did not have any garland there offered to Krishna, right? Or flower. Walaupun Bhismadewa adalah penyembah agung dari Sri Krishna, dia tidak bisa mempersembahkan garland kepada Sri Krishna saat itu. Because he was a devotee of Jyotirasa, so he had to reciprocate with Krishna with fighting spirit. Ya, karena Bhismadewa di sini dijelaskan sebagai penyembah dalam mood yuda rasa, jadi maka yang dipersembahkan oleh Bhismadewa adalah pertempuran, mood bertempur. So instead of throwing in the flowers to Krishna's body, he was throwing arrow to Krishna's body. Ya, bukannya ya memberikan Sri Krishna bunga atau melemparkan bunga ke badan Sri Krishna, tapi justru senjata yang dilemparkan oleh Bhismadewa. And this arrow also, Krishna was accepting the arrows and showing the wound in his body. Ya, di sini bagaimana ya Sri Krishna menerima senjata panah-panah dari Bhismadewa yang ada membuat luka-luka di badan Sri Krishna. How is it possible? Krishna's body, transcendental body, no? Tanmaya, Chinmaya, Anandamaya, full of eternal, full of knowledge, Bagaimana? full of blissful. How there will be wound in the Krishna's body? Ya, bagaimana ada luka-luka di badan Sri Krishna? Bagaimana itu dimungkinkan? Karena kita mengetahui bahwa badan Sri Krishna adalah terbuat dari Anandamoy, Satchit, Ananda. Ya, tidak mungkin itu dimungkinkan. And how is it possible that Krishna could not protect from the arrows, and he was accepting the arrows? Ya. Dan juga bagaimana Sri Krishna tidak dapat melindungi dirinya dari panah-panah tersebut, ya bisa menangkis serangan tersebut. By his mystic power, Krishna he could avoid from these arrows. You know? Ya. Dengan segala kekuatan mistik dari Sri Krishna, dia bisa menangkis semua serangan-serangan dari panah-panah tersebut. But Krishna himself he wants to release this quality of a fighting spirit. Ya, tetapi di sini Sri Krishna sebenarnya ingin merasakan rasa ya dari rasa pertempuran ini. And we see also in different pastimes of when Hiranyaksha was fighting with the Lord Boar. Ya, di sini juga Maharaj menyampaikan bagaimana mengingat ketika ya Hiranyaksha bertempur dengan Waraha Dewa. So he was hitting the Krishna Varaha's body with his club. Ya, di mana Waraha ya di sana dipukul dengan gada oleh Hiranyaksha. So is it possible for Hiranyaksha to touch the transcendental body of Varaha? Apakah dimungkinkan ya Hiranyaksha untuk menyentuh badan dari Waraha Dewa? But Varaha is pleasantly accepting the hit by hitting of Hiranyaksha. Ya, tetapi di ini bagaimana Waraha Dewa menerima ya sentuhan pukulan dari Hiranyaksha dan puas dengan hal tersebut. Because Supreme Lord's transcendental nature is that he wants to reciprocate with you as you reciprocate with him. Ya, karena sebagai Personal Tuhan Maha Esa, ya Tuhan ingin membalas yang hubungan tersebut ketika Tuhan memberikan ini dan para penyembah memberikan Tuhan memberikan balasan terhadap para penyembahnya. So when there is a fighting between two opponents, so you like to see the fighting should go continue on, no? Like 1 hour, 2 hours. Ketika pertempuran itu sudah dimulai, seperti itu sedang dilakukan, kita ingin melihat bagaimana satu sama lain itu saling serang, saling memberi serangan gitu. But if one party become overpowered and give one slap and the fighting finish, then you don't release the fighting, right? Ya, kalau ya satu orang ini yang bertempur ini menjadi sangat-sangat perkasa gitu, ketika musuhnya dipukul sekali aja langsung terjatuh, itu langsung tiada, itu tidak terasa apa-apa, jadi tidak merasakan apa-apa, kurang asik. So here we see also, though Krishna can do anything and everything, is not possible for Bhishma, the shooting arrow, and he gets wounded.
But Krishna want to release that pastime with the Bhishma Dev. Bagaimana di kisah ini, walaupun sebenarnya Krishna dapat yang menghindari serangan tersebut atau menangkis serangan dari panah-panah Bhisma Dewa, tapi Sri Krishna justru kebalikannya menerima serangan panah-panah Bhisma Dewa dan mengalami luka-luka di badannya. So here Bhishma Deva is remembering that how wonderful you are, so much merciful towards me. Even I was shooting you the serpent arrows, but still you gave me salvation, and you are coming here in front of me. Ya, bagaimana Bhisma Dewa yang mengingat kembali keagungan dari Sri Krishna yang dimana Sri Krishna begitu berkarunia kepada Bhisma Dewa, walaupun ya Bhisma Dewa menyerangnya dengan panah-panah dan melukai badan Sri Krishna, tetapi tetap ya Sri Krishna bermurah hati kepada Bhisma Dewa dan sekarang berada di hadapan Bhisma Dewa. And Bhishma Deva saw himself that how from the wound there are bloods coming out from Krishna's body, his armor has been scattered. So he is releasing this beautiful figure of Krishna. Ya, di sini Bhisma Dewa menyampaikan bagaimana ya panah-panah menembus ya kulit dari Sri Krishna dan membuat luka-luka dan akhirnya berkucuran darah muncul dari badan Sri Krishna. Tidak saja itu, tetapi bagaimana perisai dari Sri Krishna terbelah, dan itu yang dirasakan oleh Bhisma Dewa melihat mengingat kisah tersebut. So sometimes we don't appreciate this kind of relationship with Krishna, right? Ya, kadang-kadang kita tidak mengapresiasi hubungan ini antara Bhisma Dewa dengan Sri Krishna. Because we don't want Krishna to be shot by arrow and get a wound and blood in his body. Karena kita tidak ingin melihat bagaimana Sri Krishna yang terpanah dan bagaimana pada Sri Krishna mengeluarkan darah. But Bhishma Deva, he is a great devotee of Krishna, and sometimes he has a related or fighting spirit with Krishna. Ya. Tetapi di sini bahwa Bhisma Dewa adalah penyembah agung dari Sri Krishna, dan di saat yang sama beliau mengembangkan mood yuda rasa kepada Sri Krishna. And another quality of Krishna here, Bhishma Deva is saying that he is easy to give the salvation to anybody and everybody. Ya, kualitas yang lain di sini Bhisma Dewa menyampaikan tentang Sri Krishna adalah ya Sri Krishna begitu bermurah hati memberikan pembebasan kepada siapapun. So whoever came to the fighting in the battlefield of Kurukshetra, it is mentioned in Mahabharata that everybody got salvation. Ya, siapapun yang hadir, yang ikut bertempur saat perang Mahabharata itu di hadapan Sri Krishna, mereka semua mencapai pembebasan. So whether they are fighting in the party of Duryodhana or they are fighting in the party of Yudhishthira Maharaj. Entah mereka hadir sebagai lawan di sana, berada di kubu dari Duryodhana, ataupun mereka yang hadir ada di pihak Pandawa, mereka semua mencapai pembebasan. So whether they have been killed by Arjuna, who is nearby to Krishna, or they are killed by someone else in different places, but still they got chance to see the beautiful face of Krishna at time of death. Ya, entah dia terbunuh oleh Arjuna atau yang lain atau oleh Sri Krishna, atau mungkin dia terbunuh di tempat yang lain yang jauh di sana, tetap mereka di saat kematiannya mereka bisa melihat wajah dari Tuhan Sri Krishna. So this was a special favor of Krishna in the battlefield of Kurukshetra. Inilah hal yang terbaik yang ada di medan perang Kurukshetra di saat Krishna hadir. And this quality Bhishma Deva could see that how Krishna is showing everybody in their time of death. Kualitas inilah yang dilihat, yang disampaikan, yang diingat oleh Bhisma Dewa, di mana Sri Krishna dapat dilihat di saat menjelang kematian, di saat kematian tiba. These soldiers, even they perform 1,000 years of austerity and penance, tapasya, they would not get this salvation in their life. Now these soldiers, if they would perform 1,000 years of yoga tapasya, still they would not get this perfection. Seandainya para prajurit ini mencoba untuk melakukan pertapaan ataupun yoga ribuan tahun, dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan seperti yang didapatkan ketika pertempuran perang Kurukshetra ini.
So that's why but Krishna awarded them freely without their so much austerity and penance. Ya. Tetapi atas karunia Sri Krishna, ya, mereka tanpa melakukan pertapaan apapun, tanpa melakukan kegiatan mengatakan diri seperti itu, dia dengan sangat mudah, ya, dengan mudah sekali mendapatkan pembebasan. That's why here Bhishmadeva is calling Krishna as Mukunda. You are very easily you give the salvation. Ya, karena itu, ya, Bhismadewa menyapa Sri Krishna sebagai Mukunda yang sebenarnya begitu murah hati memberikan pembebasan kepada siapapun. So that's why you have come to this battlefield to see me in the time of my death. Ya, karena itu, ya, Anda, oh Sri Krishna, Anda muncul di depan saya, ya, di saat kematian saya tiba. So like this Bhishmadeva is prayer, keeping his prayer. That is, there is some more prayer, but time is up now for today, so we'll stop here. Ya, di sini masih ada beberapa doa-doa dari Bhismadewa. Mungkin karena waktu, Maharaj menghentikan sampai di sini saja. So Bhishmadeva is teaching us how in the time difficult situation, in our difficult situation, how we remember Krishna. Nah, di sini Bhismadewa ingin mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana di keadaan yang sangat sulit itu muncul di hadapan kita, kita harus dapat mengingat Tuhan Sri Krishna. So we are not in that difficult situation how Bhishmadeva is. Dan kita sekarang sebenarnya tidak ada di situasi bagaimana Bhismadewa dapatkan. So he has not proper bed, he has bed of arrows, right? Dan kita sebenarnya tidak disiapkan berada di ranjang dari panah-panah tersebut. And he is sitting in the battlefield of Kurukshetra. Dan tidak juga berada di medan perang Kurukshetra. But still his mind is always remembering Krishna. Tetapi, ya, walaupun Bhismadewa berada di kasur dari panah-panah bertempur, berada di medan perang Kurukshetra, tetapi tetap saja pikiran untuk Bhismadewa ada pada Sri Krishna. So that's why it will give us, it gives us a lot of hope that we can remember Krishna at a time of our difficulty. Ya, karena itu di sini bagaimana kita diberikan banyak harapan bahwa kalau saja situasi itu ada di Bhismadewa begitu sulit, kita bisa mendapatkan kesempatan itu sehingga kita dapat mengingat Sri Krishna saat kematian. Then our life will be success. Sehingga kehidupan kita menjadi sempurna, sukses. Hare Krishna. Hare Krishna. Any question or comment? Ada pertanyaan? Dwijawara, Maharaj. Hare Krishna. Khususnya di Bali, sebenarnya orang yang tidak suka dalam ibadah Krishna, benci Hare Krishna. Nah sekarang Krishna disebut Mukunda. Kenapa yang membenci orang Hare Krishna itu tidak mendapat pembebasan, tapi namanya Mukunda? Tidak seperti di dalam Ya. Maharaj, Vijaya Plantation. Krishna is called as Mukunda. His name is Mukunda, who is a give liberation to all living entities. Then many person is envious, not like a devotee. They don't like devotee, but why they don't get same result like who's a soldier get liberation from Krishna in Kurukshetra. But they are not coming battlefield, that's why they are not. Karena Maharaj jawab, karena mereka itu tidak datang di medan perang Kurukshetra. Jadi karena itu mereka tidak dapat pembebasan. So, but if somebody is envious to Hare Krishna, still he will get some benefit. Ya, walaupun sebenarnya orang-orang itu mungkin iri kepada Krishna atau bagaimana, tapi tetap dia dapat sebenarnya keuntungan di sini. So, Sukadeva Goswami said that if somebody is chanting Hare Krishna without very much affection or with so much love, still he get benefits. Ya, walaupun orang itu mungkin mengucapkan mantra Hare Krishna atau kata Hare Krishna itu tanpa cinta dan kasih sayang atau cinta bakti di sana, tetap orang itu mendapatkan juga manfaat.
So these people, those who are envious of our Hare Krishna devotees, they definitely discuss about Hare Krishna. Oh, these Hare Krishna people are this, like this. So many times they chant Hare Krishna. Mereka-mereka yang iri kepada para penyembah, dia akan mendiskusikan tentang Hare Krishna itu apa, banyak tentang kata atau mungkin kalimat-kalimat tentang Hare Krishna itu yang keluar dari bibirnya, tetap mereka nantinya mendapatkan manfaat dari hal itu. So by telling this, they are getting also some benefit, but we cannot see in our material eyes. Ya. Like Vishmadeva was saying, we have not eyes like Vishmadeva. Ya, mereka walaupun mereka mendapatkan sebenarnya manfaat dari hal ini, kita tidak dapat melihat melalui mata kasar kita, karena kita tidak sama dengan Vishmadeva yang dapat melihat keagungan Sri Krishna. Okay. Semua. Tapi mengapa mereka yang benci Hare Krishna itu bisa masuk neraka dan dapat membebaskan? Why they who is envious with the Hare Krishna Maharaj, they not get a liberation, but they will go to hell. No, where they will go, how you know that? Kemana mereka pergi? Bagaimana kita tahu bahwa mereka pergi ke sana? Dari mana kita tahu? So from different scripture we know that those who are envious, but if they somehow by fortune, their fortune, if they chant in the time of death, then what will happen? Hare Krishna people are bad. Kita tahu mungkin mereka iri seperti itu dan mereka mengucapkan tetap nama-nama Krishna seperti itu karena kebencian mereka. Tapi tiba-tiba saja ada keberuntungan yang hadir di situ. Siapa yang tahu mereka mau kemana? Bisa saja mereka dipromosikan ke planetnya Sri Krishna. So we cannot make some conclusion that oh they will go to hell. We are not the Jamaraj deciding, right? Nah, dan di sini kita tidak bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa mereka itu semua akan ke neraka karena kita bukan Yamaran yang akan memberikan keputusan. Oke, Bro Rizal. Karena gini, kalau orang yang berbuat kesalahan kepada penyembah itu disebut aparat itu kesalahan. Jadi kesalahan kan bisa hal yang fatal, bisa melakukan kesalahan sama penyembah, kalau ada apalagi penyembah murni gitu. Because who is open with devotee is aparat, and who is open with the pure devotee also is a very big aparat. But they are not a devotee till now. Karena mereka itu semua bukan penyembah sampai sekarang yang mereka yang iri sama Hare Krishna. So first we should know that if devotee makes any bad to the other devotee, then that will consider offense. But if the outside people who is not a devotee, if he doesn't know the offend or not, that is called a mistake. He did a mistake something. Yeah. But devotee commits something, then that will call offend. So they are not devotees. Ya, kalau para penyembah melakukan mungkin melakukan kesalahan dengan para penyembah yang lain itu disebut sebagai aparat. Tapi penyembah luar tidak tahu istilahnya aparat atau apa, dia nggak akan tahu. Itu hanya disebut sebagai mungkin dosa atau mungkin kesalahan saja. Tidak aparat, digolongkan aparat. Siapa yang tahu? Orang di luar sana nggak tahu aparat. So there, so-called as we are thinking aparadha, offense are not so much countable. Apa yang kita mungkin kenal dengan istilahnya aparat itu tidak dihitung di sana untuk para non-devotee. Hanya kepada para penyembah itu berlaku. That's why it is called a devotee. They should always be careful. It is not meant for outside people that are not devotees. Ya, karena itu sebagai seorang penyembah, hendaknya kita benar-benar harus berhati-hati mengenai kesalahan atau aparat dengan penyembah yang lain, dan tidak berlaku untuk orang di luar. Okay. Okay. More confused. Apa masih bingung di situ? Begini Maharaj, sama seperti halnya api. Kalau orang kecil atau bayi tidak tahu api, kalau dia menyentuh api kan dia panas juga gitu Maharaj. Jadi kalau dia melakukan aparat orang lain itu yang belum devotee,
dia kena juga kalau kena api itu kan. Same question repeating. The same question. As fire will be burned also for baby Yes. and for anyone who is attached to fire. The aparat also will be also apa berlaku? Same effect. Same effect to other non-devotee also. Same like that one. But we are, as I told that we are not the judge, like Yamaraj. Kita bukanlah hakim di sini seperti Yamaraj. Ya. So we should not see that whether they are doing aparad or they are doing some mistake by due to illusion. So that decided by the Yamaraj. Ya. Jadi itu adalah urusan Dewa Yama seperti itu. Bahwa apakah mereka melakukan kesalahan ya dengan tahu atau mungkin melakukan kesalahan karena ilusi mereka. Kita tidak akan bisa menghakimi mereka, itu urusan dari Yama. Okay. Lagi bingung? Mungkin. Kalau dia sampai membunuh penyembah begitu, apakah dia tidak melakukan kesalahan? Kalau dia So first we should try to become a devotee, then we consider others. Ya, jadi kita hendaknya harus menjadi benar-benar sungguhan, baru kita bisa melihat yang lainnya. So first qualification of devotee, we should not see that other who are blaspheming or this thing, not taking so much serious about somebody is blaspheming. So if you are seeing others are doing offense, so that means I am full of offense. Ya. So that's why we have to be very careful ourselves. Ya, kualitas pertama dari seorang penyembah yang benar itu adalah ia tidak akan pernah menganggap serius atau melakukan berurusan dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi tidak menganggap serius. Jadi kita harus, kalau seorang penyembah itu hanya melihat kesalahan-kesalahan dari orang lainnya, jadi sudah dipastikan ya dia tidak berkualifikasi menjadi penyembah. So we should not be so much concerned about what is happening to the non-devotee, those who are, but first we should concern ourselves that how I should become a devotee. Yang malah menekankan hendaknya kita tidak berkonsentrasi untuk menjas atau menilai kesalahan-kesalahan orang yang non-devotee seperti itu. Jadi kita hanya butuh serius untuk diri kita sendiri. Jadi melihatlah ke dalam, memperbaiki diri sendiri. Okay. Oke, Rodija, no more confused ya. Because he himself confused, that's why. Okay, some more question? Oke, Bang Padma. Benar sekali kelas hari ini. Saya mendengar tadi bagaimana Bismadewa mendapatkan rasa dari pengalaman yang sudah didapatkan di medan perang, begitu ya. Yang ingin saya tanyakan untuk kita sebagai penyembah, misalkan kita belum mendapatkan pengalaman pada Bisma, seperti hal yang didapatkan oleh Bismadewa. Nah, bagaimana kita membangkitkan rasa? Karena kita belum mendapatkan pengalaman seperti yang dialami oleh Bismadewa. Pengalaman rasa ya Iya, maksudnya. untuk membangkitkan rasa karena belum mendapatkan pengalaman. Okay. As Bismadewa have experience, get a rasa in the Yuda spirit. Now, how about us? If we not yet have any rasa or experience in rasa like that, how to develop rasa? So as we are living entity, part and parcel of Supreme Lord, we have natural tendency as some kind of rasa related to Krishna. Ya, sebagai ya makhluk hidup ya Atman ya yang merupakan bagian-bagian dari percikan kecil dari Persaudaraan Sarmesa, kita itu sudah memiliki alaminya, istilahnya tendensi alami rasa, salah satu rasa kepada Persaudaraan Sarmesa. So maybe due to our past many life contamination, so we forget about that relationship. Ya, karena ya hubungan dengan dunia material ini, kehidupan demi kehidupan, ya pencemaran dari dunia material ini, ya kita melupakan hubungan itu. So but by the mercy of a spiritual master, when we come to Krishna consciousness, then we try to relate, and that rasa become ignited by the spiritual master. Atas karunia yang tidak bersebab dari ya guru kerohanian kita dipertemukan
kepada seorang guru rohani, dengan karunia dari beliau lah ya kita dihubungkan kembali pada Sri Krishna dan mulai membangun hubungan itu sehingga rasa itu muncul nantinya. And when we practice more and more intensify in intensity with sincerity, then that will manifest. Jadi kalau kita terus mencoba mempraktekkan itu, melatih ya dengan intens dan juga dengan ketulusan hati, maka perlahan-lahan rasa itu akan berkembang dalam hati kita. Okay? Hari Hare Krishna. Jai Granthara Bhagavad Mahapurana ki Jai. Krishna Prabhupada ki Jai. Samved Bhaktivinoda ki Jai. Jai Gaur Premanande. Hari Hari Hare Krishna. Disolinis Bhaktivedanta Swami Swami Maharaj. So thank you for your attendance and presence and your association this morning. Dan terima kasih kepada para penyembah yang sudah berkonsentrasi